Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Salzabila Winata dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 18, ingin mempresentasikan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Jadi kita akan mempelajari yang pertama tentang sistem peredaran darah, kedua alat peredaran darah, yang ketiga jenis peredaran darah, yang terakhir gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Oke, yang pertama, apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah adalah sistem yang mengedarkan darah dari jantung hingga ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Fungsi utamanya adalah mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Zat makanan itu berguna untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, atau untuk beraktivitas. Selanjutnya, apa saja alat peredaran darah? Yang pertama ada pembuluh darah, yang kedua ada darah, yang ketiga ada jantung. Nanti akan kita bahas satu persatu. Arteri. Pengertian dari arteri sendiri adalah pembuluh darah berotot yang membawa darah dari jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Fungsinya menghantarkan darah dari jantung ke seluruh jaringan. Darah di sini mengandung oksigen dan nutrisi. Arteri juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu arteri elastis, arteri maskular, dan arteri arteriole. Arteri elastis mempunyai lapisan pada bagian tengah. Bentuknya itu tebal dan dapat melebar. Hal tersebut itu kayak semacam respon ketika jantung kita berdetak. Lalu, arteri maskular memiliki ukuran yang sedang dan bertugas untuk mengambil darah dari arteri elastis. Kemudian, darah akan menyebar melalui percabangan, seperti gambar di sini. Yang terakhir, ada arteriole, yaitu sejenis arteri paling kecil yang berguna dalam mengangkut darah keluar dari jantung dan menuju ke pembuluh darah kapiler. Sifat dari arteri sendiri elastis, dan darah yang mengalir itu bertekanan kuat karena memperoleh pompaan langsung dari jantung. Berbeda tentunya dengan vena yang nanti. Letaknya berada lebih dalam di permukaan tubuh. Vena. Vena itu merupakan pembuluh darah berotot yang membawa darah kembali menuju jantung. Fungsi dari vena ini untuk mengantarkan darah kembali ke jantung. Darah dari organ yang sudah tidak mengandung oksigen atau bisa dibilang sebagai sudah menjadi karbon dioksida akan dibawa ke jantung melalui pembuluh vena. Nah, vena ini sebenarnya memakai sistem katup. Vena terbagi menjadi 3, yaitu vena dalam, vena superficial, vena pulmonal, dan vena sistemik. Vena dalam letaknya berada dalam jaringan otot. Vena superficial letaknya berada dekat dengan kulit. Lalu vena pulmonal memiliki fungsi untuk membawa darah yang mengandung oksigen ke jantung dari paru-paru. Sementara vena sistemik adalah vena yang letaknya berada di seluruh jaringan tubuh. Sifat dari vena ini sendiri kurang elastis dan darah yang mengalir bertekanan rendah karena seperti yang tadi dijelaskan, vena memakai sistem katup dan pompa otot. Vena sendiri biasanya terletak di bawah kulit. Sebelum kita membahas tentang sel darah, saya akan sedikit menjelaskan tentang darahnya. Jadi, darah itu merupakan medium transport dari sistem sirkulasi. Darah itu mengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa metabolisme ke alat ekskresi. Selain itu, dia juga menjaga agar temperatur tubuh tetap stabil, mengedarkan air, mengedarkan getah bening, menghindarkan tubuh dari infeksi, serta mengatur keseimbangan asam basa. Nah, selanjutnya kita akan bahas sel darah. Sel darah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu eritrosit,
leukosit, dan trombosit. Eritrosit merupakan sel darah merah, yang dimana jumlah selnya paling banyak dibanding yang lain. Dia dibentuk di dalam tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Jangka hidupnya sekitar 120 hari. Jumlah sel darah pada pria dan wanita jelas berbeda ya. Pada wanita diketahui sekitar 4,5 juta sel darah merah, sedangkan pada pria sekitar 5 juta sel darah merah. Oke, lanjut ke leukosit atau sel darah putih. Ia diproduksi oleh sumsum tulang dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Leukosit ini juga berfungsi sebagai antibodi. Dia dapat menghasilkan antibodi. Nah, leukosit merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan antibodi. Antibodi ini dapat melawan virus, jamur, bakteri, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit dalam tubuh. Dia dibagi menjadi 5 jenis, yaitu neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Selanjutnya ada trombosit atau keping darah. Trombosit atau keping darah ini merupakan fragmen sel yang dihasilkan oleh sel besar dalam sumsum tulang, berbentuk cakra atau lonjong. Hanya dapat bertahan sekitar 8-10 hari. Jadi secara normal, dalam setiap milimeter kubik darah terdapat 150.000 sampai 400.000 keping darah. Trombosit juga memiliki peranan penting dalam pembekuan darah. Selanjutnya, plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna kuning dan terdapat pada sel darah, seperti gambar di samping. Dalam plasma darah terlarut molekul-molekul dan ion yang beraneka ragam. Selain sisa makanan, terdapat juga metabolisme sel, vitamin, dan hormon yang terdapat di dalamnya. Kira-kira ada sekitar 7% plasma darah terdiri atas molekul protein seperti fibrinogen sebagai pembekuan darah. Yang terakhir ada jantung. Jantung merupakan rongga organ berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Letaknya ada di rongga dada bagian ke kiri sedikit di sini ya. Jantung dibagi menjadi 4 ruas, yaitu ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, serta ada bilik kiri. Bagian kanan dan kiri dibatasi sekat jantung. Fungsinya untuk mencegah bercampurnya darah yang membawa oksigen dan karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot penyusun serambi jantung. Fun fact-nya, ketika malam jantung akan berdetak di bawah 60 kali per menit. Beberapa orang bahkan ada yang hanya 40 kali per menit. Hal ini terjadi karena metabolisme tubuh melemah dan sistem syaraf parasimpatis lebih aktif sehingga memperlambat kinerja jantung dan membuat Anda lebih santai. Nah, berikut adalah jenis dari peredaran darah. Yang pertama ada peredaran darah besar. Peredaran darah besar dimulai dari darah keluar dari jantung ke aorta, lalu ke seluruh tubuh, melalui arteri darah yang kaya oksigen menuju sistem organ. Sedangkan darah yang mengandung karbon dioksida dibawa melalui vena lalu kembali ke jantung. Sistemnya seperti ini ya, dari bilik kiri ke aorta, pembuluh nadi, pembuluh kapiler, vena cava superior dan vena cava inferior, lalu kembali lagi ke serambi kanan. Alirannya dari bilik kiri menuju aorta, lalu ke seluruh tubuh, lalu menuju ke vena cava, dan selanjutnya kembali ke serambi kanan. Seperti itu kalau untuk sistem peredaran darah besar.
Nah, sistem peredaran darah kecil beda lagi tentunya. Dia dimulai dari darah kotor yang dibawa arteri pulmonalis dari serambi kanan menuju ke paru-paru, atau bisa disebut dengan alveolus. Dalam alveolus terjadi pertukaran gas antara O2 dengan CO2. Gas O2 masuk melalui sistem respirasi dan CO2 akan dibuang ke seluruh tubuh. Jadi, secara singkatnya, peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, lalu serambi kiri. Dari bilik kanan menuju arteri pulmonari, lalu ke paru-paru, dan terjadi pertukaran gas di sini. Dilanjutkan ke vena pulmonari dan kembali ke serambi kiri. Seperti itu. Nah, berikut merupakan gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama itu hemofili. Jadi dia merupakan penyakit yang mengakibatkan darah tidak membeku secara genetis. Yang kedua, anemia. Anemia ini merupakan penyakit kekurangan darah yang dapat terjadi karena infeksi kuman. Yang ketiga, ada leukemia. Leukemia adalah penyakit di mana pertambahan sel darah putih secara tidak terkendali. Jadi bisa dibilang terlalu banyak sel darah putih. Yang terakhir ada varises. Varises ini adalah pelebaran pembuluh darah biasa di tangan atau di kaki. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.